Baik, yang pertama adalah eh, rangkumannya adalah keseimbangan ya, atau harmonisasi atau balance antara hak dan kewajiban. Mengapa itu penting? Ada keseimbangan. Tujuannya adalah adanya sebuah polarisasi yang mencerminkan sikap adil, ya, sikap menghormati, sikap peduli, ya. Ini sikap harmoni itu adalah sikap keadilan, sikap kejujuran, sikap keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga wajib ini harus dipenuhi ya, hak dan kewajiban ini. Kalau misalkan hak itu didapatkan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan, itu namanya ketimpangan atau mungkin berat sebelah gitu kalau bahasa kitanya ya, berat sebelah itu namanya ketidakadilan ya. Sehingga itu harus penting, harus diutamakan, harus bersama-sama dilaksanakan dan didapatkan ya. Itulah arti pentingnya. Dan ada lagi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sudah dilaksanakan tetapi hak tidak didapatkan gitu. Ini yang terjadi ya, hak tidak didapatkan. Maka apa yang harus dilakukan adalah bersabar ya, bersabar, terus mencoba melobi dan mencari jalan solusinya ya, dengan cara silaturahmi, kekeluargaan, musyawarah. Kalau misalkan musyawarah, silaturahmi dan perbaikan dengan cara-cara yang sopan santun itu tidak bisa, maka bisa lanjut ke jalur hukum. Ya, jalur hukum, dan nanti oleh hukum ini nanti akan data dan dicek ya, siapa yang salah, siapa yang benar. Nanti di situ akan dilihat ya. Terus kemudian apa unsur-unsur yang bisa membangun hak itu bisa terpenuhi ya, yaitu adalah salah satunya keinginan ya, keinginan, kebutuhan, terus sebuah kesepakatan ya, perjanjian dan lain sebagainya. Ini adalah akan terciptanya hak ya. Begitupun dengan kewajiban. Kewajiban juga di situ ada perjanjian, ada perkataan ya, ada sebuah tindakan yang nyata, real ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Maka inilah konsep-konsep yang harus kita hadapi ya, dan harus kita biasakan bahwa tujuan yang baik itu adalah tujuan yang mencerminkan kemanusiaan. Disinilah hak asasi manusia (HAM) ya, muncul sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia ini adalah mencerminkan demokratisasi. Demokratisasi ini adalah sebuah demokrasi yang mencerminkan, membudayakan, mengutamakan manusia atau mengutamakan rakyat, atau mengokohkan bahwa rakyat itu adalah sebagai dasar, sebagai fundamental, sebagai kekuatan ya, people power dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa di situ. Maka yang berkuasa di suatu negara itu adalah rakyat ya. Nah, apa yang harus dilakukan saat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan haknya diambil orang lain ya, kita kewajiban sudah dilaksanakan tapi haknya malah diambil orang lain atau dikorupsi ya. Maka salah satunya adalah kita menganalisis ya, mendeteksi dan melihat situasi, apakah situasinya itu sudah sesuai dengan keinginan kita ataukah masih ada yang kurang. Kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jalan satu-satunya adalah kita harus dengan diskusi, musyawarah, bisa lewat RT, RW, desa. Terus kalau misalkan lurah, RT, desa dan lain sebagainya tidak bisa, baru lapor hukum ya. Ingat, Bapak menyampaikan kepada Anda semuanya, jangan apapun dilaporkan kepada hukum kalau itu tidak tidak penting gitu ya. Ya. Kalau itu tidak benar-benar penting, jadi jangan lapor hukum. Apapun itu harus diselesaikan dengan musyawarah, dengan kekeluargaan ya. Baik kewajiban, baik haknya, baik apapun itu, dalam bentuk apapun, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk keuangan, sekecil apapun diselesaikan dengan musyawarah. Jangan melalui jalur hukum. Karena apa? Kalau melalui jalur hukum, ini otomatis pasti akan memakan biaya yang sangat-sangat besar ya. Dan biaya yang sangat besar ini ya
Yang tidak diharapkan itu adalah masuknya kemana? Masuknya ke pendaftaran kepolisian dan lain sebagainya, biaya untuk sidang dan lain sebagainya. Maka ini yang berbahayanya di situ. Jadi Bapak menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa harus hati-hati ya dalam membela, dalam membenarkan atau meluruskan hak ataupun kewajiban Anda. Ya, terutama meluruskan hak ini. Harus hati-hati. Karena kalau misalkan Anda semuanya mengejar haknya, ya kan? Hak saya begini 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 itu kan. Itu otomatisasi akan mempengaruhi masa depan Anda dan keluarga ya. Bahayanya di masa depan ya. Jadi Bapak harap kepada Anda semuanya harus bisa membalancekan ya, menseimbangkan antara kebutuhan ya, antara kepribadian diri kita yang serba berkeinginan, ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya gitu. Maka kita harus sesuaikan ya. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, cukupkan kebutuhan kita. Ya, kalau Anda cukup dengan motor, gak perlu motor yang bagus-bagus, gak perlu motor moge apa semuanya, yang penting bisa jalan. Ya. Dilihatlah dari segi fungsinya. Ya, motor itu kan yang penting bisa jalan normal, ya, gak mogok, ya, dan lain sebagainya gitu. Itu kan udah harus bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Udah punya nikmat gitu kan, punya hak kita gitu kan sebagai pengendara punya motor. Mau kemana-mana naik motor kan enak ya kan, daripada harus ngejar motor mewah, motor bagus, cicilan mahal ya kan, bayaran mahal, menyiksa orang tua kan kasihan ya. Dan ini Anda harus flashback ke sana. Jadi harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kebutuhan dan keperluan serta pengeluaran harus seimbang ya. Malah lebih bagusnya lagi adalah kebutuhan itu harus dikurangi ya, kebutuhan yang primer ya. Yang sekunder. Kalau yang primer wajib ya, yang makan ya, makan wajib. Tapi makan juga yang jangan yang mewah-mewah ya, yang sederhana aja, yang secukupnya. Ya, jadi jangan yang mewah-mewah. Nah, kebutuhan sekunder ini yang berbahaya nih ya. Kebutuhan yang mementingkan kepentingan untuk berglamor ya. Terus kemudian sombong ya kan. Memewah-mewahkan. Wah, barang murah nih, murah gitu kan. Seperti Indra Kents dan lain sebagainya. Itu tidak menyeimbangkan itu. Hati-hati ya. Agama Islam itu ya mengajarkan kepada kita di Muhammadiyah ini adalah jalan Muhammad ya. Muhammadiyah itu artinya jalan Muhammad. Nah, jalan Muhammad ini artinya adalah jalan tengah, artinya jalan tengah. Jalan tengah itu adalah harmonisasi, keseimbangan antara di dunia dan di akhirat. Ini Islam. Begitupun hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Demokrasi pun juga sama, harus seimbang. Demokrasi rakyat, demokrasi pimpinan, demokrasi kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya adalah balance, seimbang. Tidak bisa menjatuhkan, tidak bisa saling menduduki, saling menuduh dan lain sebagainya. Tidak bisa saling menjatuhkan ya. Maka siapa yang bisa menjatuhkan, siapa yang bisa menaikkan, yaitu adalah rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Jadi tidak bisa diserentakkan bahwa ini adalah kekuasaan milik presiden, milik TNI, milik Polri dan lain sebagainya. Tidak, tapi yang berkuasa itu adalah tetap rakyat ya. Anda lihat Ukraina dibombardir ya. Dibombardir, diinvasi oleh Rusia. Itu rakyatnya kemana? Udah pergi ke Polandia, ke Belarusia ya, ke Norwegia dan lain sebagainya. Itu tidak ada rakyatnya di sana. Yang ada apa? TNI sekarang. Kekuasaan itu segitu. Yang berkuasa itu seperti itu contohnya. Kalau lagi perang, rakyat nggak akan ikut. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa negara Republik Indonesia pun ke depan ya harus Anda cek ya, bahwa Anda itu harus berkontribusi ya dalam hak dan kewajiban. Nah, hak Anda menurut undang-undang, ini menyangkut tadi yang pertanyaan Iksan ya, itu adalah haknya kita sesuai dengan pasal 28 ya, ayat A sampai Z ya, di situ sudah sangat jelas. Yang paling utama itu adalah kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan ya. Terus kita bisa sehat ya, bisa aman.
Ini hak kita, ya. Anda bisa jalan kemana-mana gitu ya, naik motor, naik mobil aman ya. Terus Anda bisa bersahabat, itu adalah hak juga, termasuknya hal sepele tapi menjadi hak gitu. Anda dihormati ya kan. Sekarang sudah ada pencemaran nama baik nih. Itu adalah hak. Kalau Anda dicemarkan nama baiknya, itu sudah melanggar hak Anda. Ya. Terus ada undang-undang IT ya. Itu sudah berkata hoax saja. Itu sudah melanggar hak yang ada di IT ini. Jadi ini harus hati-hati. Makanya saya selalu membicarakan kepada setiap mahasiswa yang saya ajar bahwa hati-hati dalam berkata di sosmed. Ya, jangan sampai menumbuhkan perpecahan, pertengkaran, adu domba dan lain sebagainya ya. Itu dihindarkan. Ya, jangan sampai terlilit oleh perkataan-perkataan yang salah seperti itu. Kalau misalkan sudah terlanjur perkataan yang salah, bagaimana Pak? Segeralah minta maaf. Pasti kalau sudah minta maaf, pasti setiap orang saja akan memaafkan. Segala galaknya orang pasti memaafkan. Ya, memaafkannya bisa dengan cara hal bermacam-macam. Ya, siapa tahu mungkin dengan memaafkan itu kan bisa tuntas ya. Permasalahan bisa tidak usah dibicarakan lagi. Itu kan sudah plong. Ya. Nah, terus kewajiban kita sebagai warga negara apa sih? Kita sebagai warga negara tadi haknya kan kita mendapatkan pendidikan, diasuh ya dari kecil sampai sekarang oleh bapak ibu, itu hak Anda kan. Dan dibiayai kuliah, dibiayai untuk menikah pun nanti Anda, itu adalah hak Anda gitu kan. Ya, termasuk dalam Islam pun hak kita kan adalah dijaga, dirawat ya, diberikan pendidikan, terus diasuh ya, dan diberikan semua kebutuhannya oleh orang tua. Itu adalah sudah diatur oleh agama ya. Dan kewajiban kita kepada orang tua pun sudah diatur juga, yaitu adalah apa? Berbakti kepada orang tua, mendoakan, nurut sama orang tua gitu. Begitupun sama negara. Kita harus taat sama negara ya. Tidak boleh mempunyai paspor 2 nih, 3, 4 gitu, nggak boleh. Paspor 1 aja, Indonesia aja. Termasuk KTP juga, KTP harus 1 ya. Terus kemudian yang lainnya juga, istri ya 1 aja lah ya. Suami jangan 2, 3, 4 ya, suami 1 aja. Pacar juga harus 1, nggak boleh banyak-banyak tuh yang sudah punya pacar. Kelihatan tuh pada senyum-senyum tuh ya. Ya. Yang jomblo bagus lah ya, nggak usah punya pacar, nggak banyak dosa. Yang sudah punya pacar segala ya, tunangan. Kalau tunangan sudah siap, langsung ajak nikah aja, biar tanggungan biaya kuliah apa semuanya nanti kewajibannya siapa yang membiayai? Suami gitu kan, bukan bapak ibu lagi. Setiap orang yang sudah menikah menurut pasal undang-undang tahun berapa saya lupa, itu mengatur bahwa setiap warga negara yang sudah dewasa ya, yang dianggap sudah dewasa itu adalah usianya 17 tahun ke atas, itu sudah dianggap dewasa. Bagi yang sudah punya KTP ya, berarti sudah dewasa. Dan sudah dewasa di sini harusnya adalah tidak boleh meminta uang lagi kepada orang tua. Tapi Anda apa? Masih meminta kepada orang tua, berarti tandanya belum dewasa gitu. Dari segi apa? Dari segi finansial belum dewasa. Karena apa? Belum bekerja, belum ada pengalaman, belum apa. Itulah namanya kasih sayang orang tua. Itulah yang dinamakan balance ya. Rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli yang tadi Bapak sampaikan. Inilah balance ya. Jadi siapa yang bisa menyelesaikannya adalah ini ya. Di antara hak dan kewajiban dan demokrasi, yang bisa menyelesaikannya itu adalah rasa peduli, rasa kasih sayang, rasa setia ya, rasa ingin memberi, ingin tolong menolong ya. Inilah rasa yang ingin hidup bersama, berkolaborasi, berbineka ya, dengan persatuan dan kesatuan. Ini adalah konsep-konsep yang diinginkan oleh negara untuk terciptanya kerukunan ya, kerukunan antara negara dengan rakyat, dengan rakyat, negara dengan kekuasaan dan lain sebagainya, aparatur negara dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita lihat di masa depan? Di masa depan itu ada namanya kebinekaan global. Dalam profil pelajar Pancasila ada namanya kebinekaan global.
Nah, kebinekaan global ini Anda harus waspadai, ya. Waspadai ini adalah kita akan mempelajari dan mungkin sudah mempelajari kebinekaan global dari negara-negara lain. Nah, untuk itu ya Bapak sampaikan nih, Anda harus ambil yang positifnya, budaya, sosial, ekonomi, politik, apapun semuanya, ambil itu. Itu sebagai hak Anda sebagai mahasiswa yang terpelajar, ya. Sebagai pendidikan untuk mendidik kita lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih berilmu dan lebih berkarakter serta yang lainnya lah, ya. Tapi hati-hati, kewajiban kita harus mensiasati, ya. Kewajiban kita harus mensiasati bahwa ini cocok tidak untuk keilmuan kita, cocok tidak untuk saat ini untuk kita, ya. Misalkan, ya, ada berita yang penculikan dan lain sebagainya gitu ya, penculikan bahwa ternyata itu adalah hoax, ya, tapi Anda di situ tiba-tiba komen, ya, ikut berpartisipasi dan lain sebagainya, ya, ikut andil, ya, dan lain sebagainya, berkomentar dan lain sebagainya. Itu hati-hati, ya. Terus dalam perang Rusia Rusia Ukraina, ya, ikut membela ke sini blok barat, blok timur dan lain sebagainya. Kita itu politiknya politik bebas aktif. Jadi tidak memihak kepada Rusia, tidak memihak kepada Amerika. Ya. Anda harus jelas itu politiknya kita. Di demokrasi kita itu politiknya harus di tengah-tengah. Harus berkawan kepada semuanya. Ya, jadi kalau kita berkawan kepada Rusia, apakah nanti Amerika akan melawan? Ya tentu saja kalau kita lebih membela kepada Rusia. Tapi kalau kita berkawan kepada Rusia, berkawan juga kepada Amerika, berkawan kepada negara Cina dan lain sebagainya, begitu kepada Arab Saudi, kita akan aman gitu. Dengan bersaudara ini adalah konsep dari balance ini, keseimbangan ini antara hak dan kewajiban. Ya. Begitupun Anda dengan berteman, Anda harus hati-hati dalam pertemanan, ya. Pilih-pilihlah teman. Karena akan menjerumuskan Anda kalau misalkan Anda salah pilih teman. Ya, jadi harus hati-hati, jauhi teman-teman yang suka mabok, yang suka berjudi, suka bergadang larut malam, jauhi. Berteman boleh, tapi batasi waktunya. Seminggu sekali berteman sama dia, boleh silahkan. Jangan setiap hari berteman terus sama dia, jangan, ya. Apalagi sudah melakukan dosa-dosa besar tuh, berzina, semuanya gitu, itu jauhi, ya. Mencuri, nodong, ya, jadi begal dan sebagainya, itu jauhi, ya. Hati-hati dalam pilih teman ini adalah konsepnya kembali kepada hak dan kewajiban. Kalau Anda ingin diberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keindahan, ya, serta ketenangan lahir dan batin, maka carilah teman yang bisa menciptakan itu, ya. Anda harus pintar-pintar memilih lingkungan, milih teman, dan milih kondisi waktu Anda yang Anda butuhkan. Pada saat Anda sedih, Anda harus pergi ke siapa, pergi kemana, cari teman yang terbaik menurut Anda. Disitulah teman, ya. Jadi inilah konsep dari hak dan kewajiban secara dari segi personal. Kalau tadi dari segi negara, segi sosialnya adalah tadi, ya, yang Bapak sampaikan adalah di hoax ini, di sosial media dan lain sebagainya, ini harus hati-hati. Jadi sudah ada aturan undang-undang yang mengatur ini, maka konsepnya harus kita mawas diri, harus membaca, ya, membaca situasi bahwa ini berbahaya. Perkataan, tindakan, kalau dulu kan mengatakan katanya mulutmu adalah harimaumu. Sekarang perkataan, ya, kata-kata itu adalah bahaya, ya. Bahaya akan menerkam itu. Kalau kata-kata yang berkata kotor dan sebagainya, hati-hati. Sekarang jarinya yang berbahaya, ya. Kalau dulu kan mulut, ya. Sekarang dua-duanya, mulut dan jari itu berbahaya. Itu adalah harimau, ya. Jari mana? Jari kaki juga bisa. Jari kaki juga bisa. Kenapa? Tiba-tiba Anda salah klik oleh jari kaki Anda, ternyata nelpon terus kemudian ngetik-ngetik dan lain sebagainya, Anda ketiduran, ya. Itu berbahaya juga. Hati-hati makanya. Handphone jangan Anda taruh di sekitar tempat tidur Anda. Anda jauhkan itu handphone.
syukur-syukur 1 meter jaraknya. Karena apa? Itu ada infrared, sinyal dan lain sebagainya, itu merusak ke saraf otak, kepada jantung dan lain sebagainya, itu berbahaya saudara. Anda harus hati-hati, jagalah kesehatan ya. Oke, mungkin begitu secara singkat tentang hak dan kewajiban supaya bisa diharmonikan, disaling seimbangkan ya. Kalau pertanyaan yang terakhir adalah yang mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan baiknya itu adalah kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Terus bagaimana kalau haknya tidak didapatkan? Kalau haknya tidak didapatkan, tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita sudah berproses. Sudah melaksanakan kewajiban, haknya sudah kita pinta tapi tidak didapatkan, tidak apa-apa. Semoga Allah menggantinya. Begitu saja. Ya, karena apa? Yang mengurus rezeki, ya, jodoh dan mati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Anda pergi kemanapun mencari jodoh, ke sana sini, jodohnya yang menentukan siapa sih? Mbah Dukun? Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu sama Allah. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Jadi sabarlah, ya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau sudah cukup, oh ya tadi Amelia mana Amelia? Halo Amelia, udah masuk belum? Iya Pak, hadir. Oh iya, panggilannya siapa ini? Amel Pak. Ya? Amel. Amal. Iya Pak. Ya, Amal di mana rumahnya? Di Bogor Pak. Di mana? Di Bogor. Oh Bogor, Bogornya mana? Kabupaten atau kota Bogor? Kabupaten Pak. Di Ciseengnya. Oh Ciseeng, ya oke baik. Oh Ciseeng Bogor ya, oke baik. Statusnya apa ini? Adeknya ikut tuh? Jomblo ya, oke ya. Nah, halo adek, ya nggak apa-apa jangan dimundurin. Dia pengen ikut kuliah juga tuh. Nah tuh, itu adeknya laki-laki atau perempuan tuh? Ponakan Pak. Oh ponakan, ada berapa yang ikut di situ? Dua, oke. Ajak belajar ya. Diajarin sama kamu ya. Itu lagi usia-usia pintar belajar tuh, ya. Jadi kewajiban kamu adalah mengajari keponakanmu, mengajari adik-adikmu, mengajari anak-anak tetangga di sekitarmu agar apa? Kamu menjadi contoh guru di sekitarmu, ya. Begitu ya. Oke, semuanya mudah-mudahan bisa saling mengajari ya, ke anak, ke adik, ke keponakan dan lain sebagainya, mau laki-laki perempuan sama saja, ajari terus belajarnya ya, biar lebih pintar, syukur-syukur lebih pintar dari kamu. Karena apa? Semakin pintar anak didikan kita, maka kita pun akan semakin lebih pintar lagi loh. Itu timbal balik dari ilmu ya. Jadi kita mengajari orang supaya berilmu, semakin pintar, kita juga nanti akan lebih pintar lagi. Paham nggak? Ya, kalau nggak percaya buktikan sendiri ya. Kamu ajar itu orang-orang ya di sekitar. Oke, begitu saja. Maira, nggak ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah Pak. Oke, baik ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus yang sudah presentasi ya, beri plus dulu yang sudah presentasi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.